Ya, halo Tribuners, selamat siang. Anda kembali menyaksikan program Live Report on the Spot dan tentu saja bersama Tribun Timur, edisi Rabu 12 Januari 2022. Siang ini kami akan menyajikan informasi menarik, berita faktual yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter Tribun Timur dari berbagai daerah. Bersama saya Kinan Aulia, inilah Live Report on the Spot selengkapnya. Baik, kita awali berita pertama dari Kota Makassar, di mana berburu hewan peliharaan di Pasar Hobi Makassar. Buat kamu yang suka hewan peliharaan, Pasar Hobi Makassar patut untuk dikunjungi. Lokasinya di Jalan Todopuli Raya, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Pasar ini menjadi surga bagi para penggemar dan pengoleksi hewan peliharaan, sebab di tempat ini ada banyak jenis hewan peliharaan yang dijual. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung bersama dengan reporter Rudi Salam. Halo, selamat siang rekan Rudi. Halo, selamat siang rekan di studio. Ya, di mana lokasi pasar hobi ini dan bagaimana suasananya di sana? Ya, Kinan dan Tribuners, memang bagi kalian yang suka hewan peliharaan, pasar hobi Kota Makassar patut Anda kunjungi. Pasalnya, pasar ini menyediakan berbagai macam hewan peliharaan yang tentunya sangat unik dengan harga terjangkau. Lokasinya sendiri berada di Jalan Todopuli Raya, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, lokasi ini sangat strategis pastinya karena tepat berada di pusat kota Makassar ataupun kota Daeng, sebutan dari Kota Makassar itu sendiri. Nah, untuk suasana sendiri itu di akhir pekan, tepatnya pada Sabtu dan Minggu, itu cukup ramai dikunjungi oleh warga Makassar dan sekitarnya. Dan memang untuk pengunjungnya berasal dari berbagai kalangan, kita mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua. Untuk harganya sendiri cukup murah, misalnya saja ikan jenis-jenis ikan kecil, ikan koi dan ikan cupang dijual dengan harga 5.000 saja. Kinan. Ya, hewan peliharaan apa saja yang dijual di sana? Ya, Kinan dan Tribuners, memang di sini di Pasar Hobi Makassar dijual berbagai jenis hewan peliharaan, mulai dari yang kecil hingga pun hewan peliharaan yang ukurannya lumayan besar. Nah, seperti misalnya mulai dari burung kicau, ada juga ayam jago, ayam ketawa, ada juga iguana. Lalu ada berbagai macam jenis ikan seperti ikan cupang, ikan koi, dan ikan komet. Kemudian ada berbagai macam hewan lainnya seperti hamster, ada juga kucing, ada juga kelinci, dan berbagai macam hewan peliharaannya yang patut Anda lihat ataupun patut Anda beli. Nah, karena berbagai macam jenis hewan peliharaan yang ada di sini, pasar ini pun disebut dengan pasar hobi, di mana pasar yang menyediakan berbagai macam koleksi hewan yang pastinya disukai oleh masyarakat, baik itu Kota Makassar dan sekitarnya. Kinan. Ya, apa harapan pengunjung terhadap pasar hobi ini? Ya, Kinan, Tribun Timur beberapa waktu lalu sempat mengunjungi ataupun mendatangi langsung dari pasar hobi. Memang lokasinya cukup strategis, namun untuk sepanjang sekitar 300 meter, sepanjang pasar hobi ini, akses jalannya cukup becek pastinya, cukup becek maksud kami, di mana memang pengunjung sangat mengeluhkan dari kondisi jalan tersebut yang bisa dibilang berlumpur, sehingga Fadli, salah satu pengunjung, berharap agar pemerintah Kota Makassar untuk melakukan perbaikan jalan, karena menurutnya pasar ini dinilai sebagai destinasi wisata baru di Kota Makassar yang pastinya akan mendatangkan pendapatan daerah jika dikelola dengan baik. Kinan. Ya, baik rekan Rudi Salam, terima kasih untuk informasi yang telah Anda sampaikan. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara yang telah dihimpun oleh reporter Tribun Timur bersama dengan salah satu pengunjung dari pasar hobi, ada Fadli. Berikut liputannya. Oh iya, saya sering di kesini Pak, karena biasa temani teman juga cari-cari hewan, jadi
untuk kebetulan saat ini lagi saya membutuhkan cari ikan toh buat hiasan-hiasan di kos. Jadi saya datangnya ke sini untuk mencari ikan toh. Dan contohnya seperti ini, saya di sini membeli ikannya ini Pak. Dan di sini harganya sangat terjangkau, murah-murah Pak. Cuma yang kurang bagusnya di sini kondisi di saat ini kayak becek begitu. Khususnya ini sih buat pemerintah untuk diperhatikan ya kondisi di saat di area-area sini, karena ini lihat banyak sekali jalan yang becek, jadi kayak bau, jadi tidak mengenakan begitu. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan salah satu pengunjung pasar hobi, Ada Fadli. Dan terima kasih rekan Rudi Salam untuk informasi yang telah Anda sampaikan langsung dari kota Makassar. Dan selamat bertugas kembali. Baik, Tribuners, kita melangkah ke informasi berikutnya. 2 legislator PAN diusulkan PAW seusai jeda berikut. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot, dan tentu saja kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kabupaten Sinjai, di mana 2 legislator PAN diusulkan PAW. 2 legislator asal Partai Aman Nasional atau PAN Sinjai, Sulawesi Selatan diusulkan dilakukan pergantian antar waktu atau PAW. Keduanya adalah Nurbaiti asal daerah pemilihan Dapil Sinjai Borong dan Sinjai Selatan. Selain itu, anggota DPRD Sinjai lainnya bernama Kamrianto asal daerah pemilihan Telu Limpoe dan Kecamatan Sinjai Timur. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan reporter Syamsul Bahari. Halo, selamat siang rekan Samsul. Halo, selamat siang rekan Aulia di studio Tribun Timur, Makassar. Ya, bisa Anda jelaskan apa alasan Ketua DPD PAN Sinjai Mapahakang usulkan PAW untuk 2 kadernya? Ya, baik Mbak Akina Aulia di studio, bahwa baru-baru ini hak pengurus DP2 DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Sinjai yang dipimpin langsung oleh Ketua PAN Sinjai Mapahakang melakukan rapat pleno untuk mengusulkan 2 anggota legislatif atau anggota DPRD Kabupaten Sinjai asal partai tersebut, asal partai PAN, untuk dilakukan pergantian waktu. Alasan untuk melakukan pergantian waktu karena 2 anggota DPRD tersebut dianggap tidak menaati aturan partai, yakni anggaran rumah tangga partai, anggaran dasar dan rumah tangga partai pada sejak dilantik pada tahun 2019 hingga saat ini. Sehingga oleh para pengurus Partai Amanat Nasional di Kabupaten Sinjai melakukan rapat pleno untuk mengusulkan kedua anggota DPRD tersebut dan diganti oleh kader PAN lainnya. Nah, alasan mengusulkan pergantian antar waktu karena
mereka tidak menaati aturan partai seperti tidak membayar iuran kompensasi kepada calon anggota legislatif yang ada di bawahnya atau yang tidak terpilih sejak mereka dilantik hingga saat ini. Dan selain itu juga tidak membayar iuran partai atau kewajiban mereka ke Partai PAN sendiri yang sebesar sekitar 3 juta lebih per bulan, Mbak Kina Aulia. Ya, baik. Berapa jumlah iuran yang belum dibayar oleh dua legislator PAN tersebut? Ya, menurut dari Ketua DPD PAN Sinjai Mapahakan menyampaikan bahwa untuk kompensasi untuk satu anggota DPRD harus melunasi sekitar 30 juta untuk satu orang. Dan ini adalah dua anggota DPRD, berarti masing-masing 30 juta, kurang lebih 60 juta total semuanya pada dua anggota DPRD tersebut. Dan itu belum termasuk dengan iuran partai yang setiap bulannya harus dibayar setiap bulannya setiap mereka menerima gaji di kantor tersebut, Mbak Kina Aulia. Ya, baik. Siapa calon pengganti dari kedua kader tersebut? Ya, keduanya yang pertama adalah Kamrianto asal daerah pemilihan Kecamatan Sinjai Timur dan Kecamatan Telu Limpoe. Dan yang kedua adalah Nurbaiti asal Kecamatan Sinjai Borong dan Kecamatan Sinjai Selatan, Mbak Kina Aulia. Baik rekan Syamsul Bahri, terima kasih untuk informasi yang telah Anda sampaikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh reporter Tribun Timur bersama dengan Ketua DPD PAN Siniai Mapahakan dan juga Kamrianto. Berikut liputannya. Perintahkan untuk segera melakukan rapat pleno terkait dengan struktur kepengurusan yang ada di DPD. Rapat pleno ini sifatnya untuk melakukan evaluasi terhadap pengurus DPD yang ada, yang aktif ataupun yang tidak aktif, yang disiplin ataupun yang tidak disiplin, yang taat, yang patuh terhadap aturan, ataupun yang tidak taat dan tidak patuh terhadap aturan. Dari hasil dari rapat pleno hari ini, kami diminta untuk kembali memberikan laporan apa hasil rapat pleno kami. Lihat sementara seperti apa perkembangannya di rapat, seperti apa pandangan teman-teman terkait masalah kedisiplinan yang dimaksudkan. Masih bahwa rapat hari ini atas perintah serta petunjuk dari DPW. Karena kami hanya sampai di situ. Kami tidak boleh melangkah lebih jauh karena prinsipnya bahwa saya tidak mau berseberangan dengan partai. Jadi langkah kami itu karena perintah partai. Kami tidak melangkah di luar daripada perintah dari teman-teman dari pengurus DPW PAN Sulsel. Hari ini Selasa 4 Januari 2021 tadi DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Sinjai menggelar rapat pleno yakni tentang pembayaran kompensasi bagi anggota DPR atau caleg PAN terpilih yang kemudian harus membayar 10% dari total perolehan suara caleg yang tidak lolos. Dari 30% itulah yang harus kita penuhi pembayaran dari 10% itu. Kemudian rapat tadi itu pada intinya saya menganggap bahwa rapat itu tidak sah karena saya hari ini masih sebagai sekretaris tidak pernah diberikan penyampaian atau bahkan secara personal ataupun di grup-grup yang ada di WhatsApp kami, sehingga saya menganggap itu salah satu bentuk ketidakpatuhan terhadap pengurus terhadap kader yang ada. Pertama saya sebagai anggota DPRD PAN yang kemarin terpilih pada Pileg 2019. Yang kedua, saya pikir bahwa anggota keputusan surat atau keputusan partai tentu sekretaris lah yang semestinya membuat surat
sekretaris lah yang semestinya memberikan nomor surat bahwa untuk melakukan kegiatan ataupun rapat-rapat yang ada di partai. Tapi kenapa itu tidak ada di saya? Bahkan tidak ada penyampaian bahwa ada rapat. Saya sama sekali tidak pernah juga mendelegasikan sebagai sekretaris ke wakil sekretaris saya untuk memberikan nomor surat. Bahkan ketua DPD PAN hari ini tidak pernah juga memberikan ke saya stempel partai. Saya keliru apa yang terjadi terhadap beliau dalam ini saudara Mapahaka selaku wakil ketua 2 DPRD Kabupaten Sinjai, selaku juga ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Sinjai. Pada intinya itu bahwa saya anggap ini tadi rapat tidak sah. Ya. Persoalan kompensasi saya sudah selesaikan sebagian, dan saya sudah komunikasi terhadap personal yang terhadap person atau caleg yang tidak terpilih kemarin bahwa saya akan selesaikan. Silahkan komunikasi ke saya, kita bicara baik-baik, kita selesaikan. Namun itu tidak disangka, bahkan tidak dikomunikasikan dengan baik. Saya ajak ketemu, tidak ingin juga ketemu. Saya komunikasi dengan ketua bahwa tolong fasilitasi kami karena Bapak ini selaku ketua mempertemukan saya dengan caleg yang gagal. Kemudian saya beri. Itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Ketua DPD PAN Siniai Mapahakan dan dilanjutkan oleh Bapak Kamrianto. Dan terima kasih rekan Syamsul Bahari untuk laporan Anda langsung dari Kabupaten Sinjai, dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program Live Report on the Spot setiap harinya pukul 14.00 hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Dan saya juga mengingatkan kepada Tribuners untuk selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa melakukan vaksinasi. Sekian Aulia mewakili kru yang bekerja pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.